Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, buat para penonton-penonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Ya, admin harapkan seperti itu ya. Adapun dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Kylian Mbappe. Dan apakah kalian punya request di video berikutnya kita akan membahas siapa lagi? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan berikut adalah bagaimana perjalanan karir dari seorang Kylian Mbappe. Kylian Mbappe Lottin itu lahir pada tanggal 20 Desember tahun 1998. Ia merupakan seorang pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai penyerang untuk Paris Saint-Germain dan juga tim nasional Prancis. Mbappe sendiri memulai karirnya di AS Bondy, yang mana pada kala itu ia dilatih oleh ayahnya, yakni Wilfried. Dan singkat cerita, ia akhirnya pindah ke Akademi Clairefontaine, mendapatkan sejumlah penampilan mengesankan yang menyebabkan banyak klub Prancis dan juga klub Spanyol seperti Real Madrid dan juga Valencia mencoba untuk mengontraknya. Mbappe juga melakukan perjalanan ke klub Inggris yakni Chelsea untuk percobaan ketika ia berusia 11 tahun dan bahkan memainkan pertandingan untuk tim muda melawan Charlton. Dan pada akhirnya Mbappe menetap di Monaco. Kylian Mbappe kemudian membuat debut bersama dengan Monaco pada tanggal 2 Desember 2015 Lichuan di pertandingan imbang 1-1 melawan SM Caen, menggantikan Fabio Contrao setelah 88 menit. Karena itulah ia menjadi pemain Monaco termuda yang pernah bermain saat berusia 16 tahun, 347 hari dan menghapus rekor dari Thierry Henry yakni 21 tahun. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2016, Mbappe mencetak gol pertamanya untuk klub Monaco. Gol di perpanjangan waktu di laga kandang Lichuan dengan kemenangan 3-1 atas Troyes pada usia 17 tahun dan 62 hari. Mbappe kemudian menjadi pemain termuda tim pertama yang mencetak gol di sejarah klub Monaco, sekali lagi menggusur rekor dari Thierry Henry. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2016, Mbappe menandatangani kontrak profesional pertamanya selama 3 tahun, mengikat dia bersama dengan AS Monaco sampai Juni di tahun 2019. Mbappe juga mencetak gol hat-trick pertamanya dalam karir tim pada tanggal 14 Desember 2016 di kekalahan Stade Rennes dengan skor 7-0 di Coupe de la Ligue babak 16 besar di Stade Louis II. Hat-trick yang sudah dicetak oleh Mbappe menjadi hat-trick pertama yang dicetak oleh pemain Monaco dalam kompetisi sejak Sonny Anderson pada tahun 1997 yang lalu. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2017, Mbappe lagi-lagi mencetak gol hat-trick. Kali ini dia mencetak gol hat-trick pertamanya di karir Lichuan di kemenangan laga kandang 5-0 atas Metz. Pada kala itu, Kylian Mbappe berusia 18 tahun dan juga 2 bulan. Nah, dikarenakan ini, ia menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick di Lichuan sejak Jérémy Ménez yang berhasil membuat rekor tersebut untuk FC Sochaux Montpellier pada tahun 2005 yang lalu. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017, Paris Saint-Germain mengumumkan penandatanganan Mbappe dari Monaco dengan status sebagai pinjaman. Biaya yang diperlukan untuk pool transfer berikutnya telah ditetapkan sebesar 145 juta euro plus 35 juta euro pada kontrak tambahan, yang berpotensi membuat dirinya sebagai pemain kedua paling mahal di belakang Neymar. Dia kemudian mencetak gol pada debutnya di tanggal 8 September di kemenangan 5-1 Lichuan atas Metz, di mana Benoit Assou Ekoto mendapatkan kartu merah dikarenakan menjatuhkannya. 4 hari kemudian, Mbappe juga mencatatkan gol pertamanya di Eropa untuk kemenangan Le Parisien dengan skor 5-0 di UEFA Champions League penyisihan grup atas laga tandang Celtic. Selain itu, Mbappe ini juga mencatatkan hasil yang baik di debutnya bersama dengan tim senior di Monaco dengan mencetak 5 gol untuk Prancis saat mereka memenangkan UEFA European Under-19 Championship di tahun 2016. Penyerang ini juga hampir sendirian mengamankan tempat mereka di final dengan kinerja mereka yang luar biasa dalam kemenangan 3-1 melawan Portugal di semi-final. Mbappe kemudian dipanggil ke skuad tim senior Prancis untuk pertama kalinya untuk menghadapi Luxembourg dan juga Spanyol pada bulan Maret 2017. Dia melakukan debut pertama pada tanggal 25 Maret 2017 melawan mantan juara dan datang menggantikan Dimitri Payet pada menit ke-78 saat menang 3-1 di FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2018. Dengan demikian, ia menjadi pemain termuda kedua yang pernah membela tim nasional Prancis, yakni pada usianya 18 tahun, 3 bulan, dan 5 hari. Di tanggal 31 Agustus 2017, Mbappe berhasil mencetak gol pertamanya bersama dengan timnas senior. Gol tersebut diciptakannya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Belanda. Lalu, di tanggal 17 Mei 2018, ia dipanggil sebagai salah satu dari 23 orang skuad Prancis untuk Piala Dunia 2018 di Rusia, yang mana dalam Piala Dunia 2018, Prancis berhasil meraih
meraih trofi Piala Dunia kedua. Di Piala Dunia 2022, Prancis juga berhasil mematahkan kutukan nih bahwa juara bertahan akan bermain buruk. Buktinya, Prancis berhasil masuk ke babak final melawan Argentina. Mbappe juga mencuri perhatian di final Piala Dunia 2022. Hat-trick yang dibuat Mbappe membuat Argentina harus menunda dulu pestanya. 3 gol Mbappe di final juga membuat penyerang 23 tahun itu mengkoleksi total 8 gol di Piala Dunia 2022. Jumlah koleksi gol Mbappe tersebut adalah yang terbanyak di Piala Dunia 2022 kali ini, dan Mbappe pun membawa pulang trofi sepatu emas alias top score. Adapun untuk gelar top skor yang didapatkan, seperti menjadi pelipur lara bagi Mbappe yang terlihat begitu menyesal usai gagal membawa Prancis mempertahankan gelar juara dunia. Mbappe sebenarnya sudah mengkoleksi 1 gelar Piala Dunia setelah pada 4 tahun lalu ikut berjuang bersama dengan Les Bleus di Rusia. Adapun untuk ringkasan prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh Mbappe sejauh ini antara lain, yang pertama bersama dengan Monaco, yakni Ligue 1 di tahun 2016 hingga 2017. Di Paris Saint-Germain dia sudah mendapatkan prestasi di Ligue 1, yakni di tahun 2017-2018 dan di tahun 2018-2019. Lalu Mbappe juga mendapatkan prestasi Coupe de France di tahun 2017-2018, Coupe de la Ligue di tahun 2017-2018, dan juga Piala Super Prancis di tahun 2018-2019. Di timnas Prancis U19, Kylian Mbappe dan kawan-kawan berhasil memenangkan UEFA European Under-19 Championship di tahun 2016. Dan selain itu, Kylian Mbappe dan kawan-kawan juga berhasil membawa Prancis menjadi juara di Piala Dunia FIFA di tahun 2018. Dan untuk prestasi individu yang sudah didapatkan oleh Kylian Mbappe sejauh ini antara lain, yang pertama adalah top skor Ligue 1 di tahun 2018-2019, yang kedua adalah UEFA Europa U19, tim juara dari turnamen di tahun 2016. Yang berikutnya adalah UNFP Ligue 1 yang Player of the Year di tahun 2016-2017 dan juga di tahun 2017-2018. Next, ke prestasi yang berikutnya adalah UNFP Ligue 1 Team of the Year di tahun 2016-2017 dan 2017-2018. Berikutnya, Mbappe juga berhasil mendapatkan UNFP Player of the Month, yakni di bulan April 2017 dan di bulan November 2018. Lanjut, Mbappe juga berhasil mendapatkan UEFA Champions League Team of the Season di tahun 2016-2017. Berikutnya, Mbappe juga berhasil mendapatkan Golden Boy di tahun 2017, Copa Trophy di tahun 2018, pemain muda terbaik Piala Dunia 2018 di Rusia, dan yang terbaru adalah sebagai top skor di Piala Dunia 2022 Qatar. Selain tentang prestasi dan juga bagaimana perjalanan karir dari seorang Mbappe, kalian yang menonton itu juga pasti penasaran bagaimana kisah asmara dari seorang Mbappe. Tidak perlu kita membahas tentang yang dulu-dulu, kita bahas saja yang terbaru. Nah, untuk yang terbaru, apakah kalian tahu bahwa pesepak bola asal Prancis ini dikabarkan memiliki hubungan spesial loh dengan model transgender pertama yang muncul di cover majalah Playboy bernama Ines Raum. Seperti yang dikabarkan media Corriere dello Sport, Mbappe terlihat bersama dengan Ines di festival film Cannes. Kemudian pasangan itu juga terlihat berlibur bersama di kapal pesiar. Keduanya juga terlihat mesra saat liburan di sebuah pantai, bahkan Mbappe terlihat menggendong Ines di pantai. Meski demikian, tidak ada yang mengkonfirmasi secara resmi hubungan dari kedua public figure tersebut. Selain dirumorkan berkencan bersama dengan Ines, Mbappe juga dirumorkan berkencan dengan model asal Belgia bernama Rose Bertram. Dan sekedar untuk informasi, Rose Bertram dan juga Mbappe diperkirakan bertemu setelah Rose terjun ke industri fashion dan tinggal di Paris. Tapi lagi-lagi kedua belah pihak belum ada satupun yang mengkonfirmasi hubungan mereka. Well, sportmania, begitulah bagaimana perjalanan karir dari seorang Kylian Mbappe dan juga bagaimana prestasi yang sudah didapatkan sejauh ini. Kira-kira next video kita bahas pemain siapa lagi? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar pemain mana yang pengen kalian bahas. Cukup sekian untuk hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.